Bingung lihat kotak-kotak persegi panjang di Excel? Tenang, di video ini kita akan bedah sampai benar-benar paham. Excel sangat cocok untuk menganalisis dan mengekstraksi bawasan dari data Anda. Tapi, dia memiliki begitu banyak menu dan tombol. Untuk apa menu dan tombol itu? Nah, di video ini aku akan jelasin supaya kamu dapat paham kisah di balik data-datamu. Mari kita mulai dengan cara menggunakan Excel. Trik canggih Office. Ada dua cara untuk mulai menggunakan Excel. Yang pertama adalah buka tab browser, ketik di situ excel.new. Nah, akan muncul versi web dari Excel. Ini adalah versi Excel yang paling terbaru dan versi pertama yang akan mendapat pembaruan menu atau fitur. Dan untuk cara yang kedua adalah dengan membuka aplikasi yang sudah terinstall di komputer kamu. Ada New Blank Workbook, ini kamu bisa buka. Nanti kita akan gunakan ini, terus ada juga tutorial-tutorial yang bisa kamu akses. Ada more templates di sini. Di dalamnya ada template-template yang bisa kamu gunakan, mungkin cocok untuk data yang akan kamu sajikan. Di tab Recent, ini adalah berisi file-file yang baru saja kamu gunakan. Kamu juga bisa mempin file Excel yang akan sering kamu gunakan untuk dapat diakses lebih cepat. Oke, kita buka blank workbook. Kamu akan melihat persegi panjang yang sangat banyak. Ini dinamakan sel. Di atas ini ada A, B, C, D, E, F, G, H, seterusnya dinamakan kolom. Dan di sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai seterusnya ini dinamakan baris. Pertemuan antara kolom dan baris itu dinamakan sel. Nah, seperti pertemuan C dan 4, ini disebut sel C4. Di atas ini kamu akan melihat C4. Nah, ini bisa kita rubah namanya, tapi kita tidak perlu ubah. Kalau kamu merasa kurang nyaman dengan ukuran tampilan, kamu bisa mengecilkan dan membesarkannya di pojok kanan bawah. Ke kanan, maka dia akan membesar, ke kiri, maka dia akan mengecil. Atau dengan cara lain, kamu tekan Ctrl, lalu scroll atas atau scroll bawah. Sekarang saatnya kita memulai membuat data Excel. Kita pindahkan ke kolom A1, rencananya saya akan membuat tabel penjualan, maka di sini kita ketik penjualan. Nah, untuk berpindah ke kanan atau ke sel sebelahnya B1, kita bisa menggunakan tombol tab atau arah ke kanan. Lalu kita tulis di sini adalah bulan. Nah, untuk pindah ke bawah, bisa tekan enter atau arah bawah. Rencananya saya akan membuat rekap penjualan dari bulan Januari. Maka di sini kita ketik dulu Januari 2025, enter. Saya akan men-tracking selama setahun, jadi kita akan mulai dari bulan Januari dan berakhir di Desember 2025. Saya bisa input manual setiap bulan, tapi karena Excel bisa membaca pola pintar dalam mendeteksi, maka saya tidak perlu menulis ulang. Ketika saya klik di sel B2 ini, maka akan muncul kotak di bawah kanan. Ketika kita dekatkan kursor kita, maka kursor kita berubah menjadi ikon tambah. Jika saya tekan dan tahan lalu tarik ke bawah, maka akan terisi semua bulan. Ini berfungsi dengan tanggal dan angka, selama Excel bisa membaca polanya. Selanjutnya kita masukkan data penjualan, kita isi saja, silahkan isi sesukanya. Selesai. Saya bisa bilang penjualan kita baik-baik saja, akan tetapi sulit menganalisa angka ini hanya dengan melihat sekilas. Untuk menggunakan pemisah ribuan, blok semua sel ini dan klik ikon ini di tab Home. Sekarang lebih mudah untuk melihat angka mana yang lebih besar dan angka mana yang lebih kecil. Tapi saya nggak butuh desimal ini. Kami tidak menjual barang secara potongan. Klik ikon ini untuk menghapusnya. Berikut adalah tips profesional untuk menggunakan Excel. Tekan Ctrl plus 1, maka akan muncul dialog format sel. Sekarang Anda punya kontrol terhadap format sel. Untuk mempelajari segala sesuatu tentang shortcut keyboard di Excel, kalian bisa kunjungi tautan di bawah ini. Akan membawa Anda ke semua opsi yang memungkinkan di Excel. Balik ke lembar kerja saya, akan sangat membantu jika saya bisa menambahkan alasan mengapa penjualan rendah di bulan Maret dan Agustus.
Saya klik di C1 dan kasih judul keterangan. Dan di kolom C4 kita kasih keterangan kalau berbarengan dengan Hari Raya Idul Fitri sehingga mengalami penurunan penjualan. Teks kepanjangan sehingga keluar dari sel C4 dan saya ingin agar teks tersebut muat di kolom C. Ketika saya mengklik 2 kali antara baris C dan D, isi teks secara otomatis disesuaikan dengan baris C diperluas. Jika Anda memiliki banyak kolom atau baris berbeda yang ingin Anda sesuaikan secara otomatis, maka klik ikon ini lalu klik garis dimanapun di antara kolom. Ini adalah trik yang berguna. Saya nggak tahu apakah saya butuh atau enggak kolom ini. Manajemen harusnya tahu kenapa penjualan bulan Maret rendah. Ketika saya klik kanan kolom C, muncul menu dengan berbagai tindakan yang ditampilkan. Di sini saya bisa menghapus kolom tersebut, tapi saya ingin simpan aja buat jaga-jaga takutnya ditanyain. Untuk itu, kita bisa menyembunyikan datanya dengan pilih hide. Ini cara menyembunyikan kolom tanpa menghapus data. Untuk menampilkannya lagi, pilih 2 kolom ini, klik kanan lalu pilih unhide. Inilah opsi untuk menampilkan. Kita juga bisa melakukan hide dan unhide pada baris. Setelah saya pikir-pikir, lebih bagus untuk memunculkan bulan dahulu baru penjualan. Untuk memindahkan kolom itu mudah. Kita tinggal pilih semua data ini, seleksi datanya, lalu kita arahkan ke kiri. Setelah kursor berubah, kita geser datanya ke kiri, maka dia akan berubah. Kita sesuaikan lagi kolomnya, selesai. Selain itu, alangkah lebih baik kalau tabel ini diformat untuk terlihat lebih baik. Kita pilih insert di atas, kemudian pilih table. Jangan lupa untuk mencentang my table has header. Kemudian klik OK. Sekarang datanya jadi lebih mudah dibaca. Di tab paling kanan ada tab Table Design. Kita punya banyak tabel template untuk dipilih. Saya akan tetap gunakan yang default. Manfaat tabel lebih dari sekedar tampilan, tapi juga nuansanya. Saya juga bisa menambahkan baris total di sini. Jumlahnya ada di bagian bawah. Karena ini mendekati akhir Januari 2026, maka saya ingin menambahkan penjualan periode tersebut dengan cara klik kanan pada baris 14 atau total, lalu klik insert. Terus kita tarik dari Desember 2025, maka Januari 2026 akan otomatis terisi. Lalu kita isikan datanya. Terlihat sekilas di data bahwa penjualan bulan Maret sangat jelek dan bulan November sangat bagus. Namun dengan tabel seperti ini masih sulit untuk membedakannya. Caranya adalah kita seleksi kolom penjualan, lalu pada menu home, kita pilih conditional formatting. Hal ini memungkinkan kita memformat sel berdasarkan kondisi atau data yang mendasarinya. Ada beberapa opsi. Anda dapat menampilkan data bars, skala warna, dan bahkan membuat aturan baru punya Anda sendiri. Saya akan memilih skala warna. Sekarang, angka yang lebih rendah ditampilkan dalam warna merah dan angka yang lebih tinggi dalam warna hijau. Dengan tabel seperti ini, saya dapat dengan cepat melihat bahwa bulan November adalah bulan terbaik. Saat saya ingin menganalisis data saya, Excel memudahkannya. Untuk mengetahui total omset selama kuartal pertama, Januari hingga Maret, maka saya tinggal pilih 3 sel ini dan di bagian bawah pada status bar akan terlihat hasil penjumlahan ketiganya. Kita juga bisa menghitung sendiri penjualan kuartal 1. Saya akan tempatkan di sel ini, lalu ketik tanda sama dengan, ini ngasih tahu Excel kalau kita akan masukin rumus. Selanjutnya saya akan memilih sel B2, ditambah, pilih lagi sel B3, ketik tambah, pilih lagi sel B4. Ini rumus yang kita buat. Anda bisa lihat totalnya adalah 36.178. Anda juga bisa melakukan operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan cara ini. Menyeleksi tiap sel seperti cara barusan cukup rumit. Alternatifnya, kita bisa menggunakan sesuatu yang disebut fungsi. Salah satu fungsi yang populer adalah fungsi sum. Sekali lagi, kita masukkan tanda sama dengan, lalu nama fungsi sum, lalu tanda buka kurung, dan di sini saya harus menyatakan argumen. Semua angka yang ingin saya jumlahkan. Saya seleksi 3 sel ini, B2 sampai B4, kemudian kurung tutup, dan tekan Enter. Jumlahnya 36.178. Ada banyak fungsi yang tersedia, mari kita buka pada tab formula. Di sini kita melihat beberapa fungsi paling populer. Di sini kita bisa melihat banyak opsi berbeda untuk fungsi-fungsi tersebut.
Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan fungsi-fungsi tersebut. Kalian mungkin udah lihat panah yang ke bawah yang letaknya di sebelah header. Saya akan memblok tabel, kemudian mengklik tab data. Di menu ini, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan panah tersebut. Panah tersebut adalah menu, filter, dan sort. Kali ini akan saya aktifkan untuk memberitahu fungsi dari menu sort atau filter tersebut. Panah tersebut membuka menu pop-up. Di sini saya bisa mengurutkan data saya. Saya ingin mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Inilah bulan November dengan penjualan tertinggi dan Maret dengan penjualan terendah. Katakan kita ingin merubah data menjadi seperti semula, maka kita akan klik di tabel bulan, di header bulan maksud saya. Lalu kita urutkan berdasarkan dari data yang paling awal ke yang paling akhir. Jika saya ingin cuma melihat penjualan kuartal pertama, maka saya tinggal klik dan pilih 3 bulan aja, Januari, Februari, dan Maret. Maka hasilnya tetap sama, 36.178. Kita kembalikan lagi tabelnya seperti semula, tinggal kita select all aja, lalu enter. Sejauh ini kita sudah bisa baca dalam bentuk tabel. Namun, gambar atau chart bisa bermakna ribuan kata. Kita pergi ke menu Insert. Anda dapat memilih chart yang direkomendasikan atau memilih salah satu dari opsi berikut. Saya akan memilih chart yang direkomendasikan. Bagian tipe baris sangat direkomendasikan dengan tipe data yang saya gunakan. Lalu tekan OK. Sekarang kita bisa melihat secara visual bagaimana penjualan berkembang panjang tahun. Pada bagian atas, kita dapat melihat berbagai alat untuk mengatur bagaimana chart ingin terlihat. Sejauh ini saya udah bahas banyak konten. Mari kita akhiri video ini dengan satu alat analisis yang paling canggih. Anda dapat melakukan analisis hanya dengan menyeret dan melepas mouse Anda. Klik pada tabel data, kemudian pada tabel insert, klik pivot table. Di menu ini, semua data kita akan diidentifikasi. Letakkan di new worksheet, lalu klik OK. Ini adalah tampilan worksheet baru. Di sini dikatakan sheet 3, di mana data asli ada pada sheet 1. Di bagian paling kanan, kalian akan menemukan field pivot table. Di bawahnya merupakan header yang kita buat. Sekarang, ini yang bisa kalian lakukan dengan pivot table. Saya akan drag kolom penjualan ke value, maka akan didapat total penjualan. Totalnya 166.947. Ini mungkin disetting untuk total penjualan, namun saya dapat klik kanan untuk mendapatkan data-data lainnya. Kita akan klik rata-rata, dan rata-rata kit penjualan kita adalah 12.842 untuk tiap bulannya. Saya klik kanan dan kembalikan ke zoom. Di sisi kanan, saya dapat mengambil item lain. Kita ambil bulan dan menyeretnya ke dalam filter. Di sini saya dapat mengklik menu drop down dan memilih bulan apa saja yang akan saya munculkan. Maka total penjualan akan menyesuaikan dengan bulan apa yang saya pilih. Saya akan membuang filternya. Anda akan sangat mudah menggunakan analisis ini dengan drag and drop. Seperti yang dilihat, di sini ada summary dari kuartal 1, 2, 3, 4 tahun 2025 dan kuartal 1 2026. Berikut dengan grand total seluruh penjualan yang ada, di mana kita bisa expand kuartal 1 akan muncul penjualan Januari, Februari, dan Maret. Kita drag lagi semua field atau header, sisakan cuma bulan, maka data akan terlihat seperti tabel yang kita buat di sheet 1. Begitulah sekilas cara menggunakan pivot table. Sekarang karena kita sudah melakukan analisa dengan banyak hal, maka kita akan mengirimkan dokumen ini ke teman kerja kita dan atasan kita. Kita share, kita masukkan email atasan dan teman kita, orang-orang yang akan bisa mengedit dan menganalisa tabel yang kita buat. Jangan lupa aktifkan anyone with the link can edit. Lalu klik send, maka data akan terkirim ke atasan dan teman kita. Ini adalah salah satu rangkaian dari video series tutorial Excel Jago Excel dari nol. Jika kamu ingin kami melanjutkan series ini, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.